Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifatahu fid dunya 'ala dawam wa akramana 'ala ghairina min jami'il hayawanati wal hawam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila kafatil anam syahadatan tundina min adabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram ila akhir ayyam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Cibarusah Asri Dekan yang saya hormati, rahimakumullah wa adakumullah. Segala puji, baik puji qadim ala qadim, udus ala qadim, qadim ala udus, udus ala udus, seluruhnya adalah hak Allah. Hanya Allah yang patut, yang pantas untuk dipuji. Allah yang maha terpuji, yang menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam, ihsan dan ilmu, serta nikmat dapat menjalankan ibadah kepada Allah secara istiqomah sampai datangnya ajal. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang barokah ini kita dapat kembali bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama, bersilaturahim di majlis ilmu yang mulia ini, di mushola Nur Hidayah yang kita cintai ini. Semata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban. Di samping juga kita niat iktikaf, niat menghadiri majlis ilmu, niat memakmurkan mushola atau memakmurkan majlis ilmu, sekaligus kita niat mensyiarkan serta mengagungkan ajaran Islam dan mempertahankannya. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, walaupun dalam suasana cuaca kurang mendukung, namun ini sebenarnya Allah memberikan tambahan pahala buat kita. Kalau kita berangkat ngaji dalam suasana cuaca cerah, jalan kering, itu sudah biasa. Ini dalam keadaan hujan, jalan becek, kita masih juga berangkat ngaji, itu tambahan pahala buat kita. Semoga kita melakukan perbuatan ini benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan barokah sababiyah kita duduk di majlis ilmu yang mulia ini, majlis ilmu yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan disukai oleh seluruh para malaikatnya. Ini menjadi sababiyah Allah Subhanahu wa taala
berkenan mengampuni, menghapus, melebur seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu, dan memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan diri kita untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, untuk bisa menjadi ibadah syakura, hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah semoga dengan barokah kita duduk di majelis ilmu ini, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita, sepeninggal kita, mereka oleh Allah dijadikan orang-orang yang beriman, yang kuat imannya, berakhlak mulia, yang istiqomah beribadah kepada Allah, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, manusia yang paling diagungkan, dimuliakan oleh Allah yang Maha Agung, yang Maha Mulia, manusia yang paling dekat kepada Allah, kekasihnya Allah, yang menjadi pengurunya seluruh para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah ke alam dunia. Beliau adalah panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yang syafaatnya kelak di hari kiamat sangat amat kita harapkan, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga keluarga kita dan saudara kita, para sesepuh, orang tua kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, di hari kiamat nanti semuanya mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, yuk kita awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan pembacaan umum kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah, sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan barokah, karomah, mukjizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah sebagai ummul Quran, sebagai induknya Al-Quran, dan barokah dari bacaan sholawat atas manusia yang paling dekat kepada Allah, semoga segala hajat kita dunia dan akhirat, tentunya hajat yang sesuai dengan ridha Allah, oleh Allah selalu dikabulkan, urusan kita oleh Allah selalu dimudahkan, kita semuanya selalu berada dalam lindungan Allah, berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam petunjuk Allah, berada dalam kebenaran. Semoga kita semuanya istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat, manakala ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita. Semoga dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman, Islam, ihsan, amal soleh yang banyak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sedang sakit kita doakan semoga oleh Allah lekas diberikan kesembuhan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh buat bekal hidupnya nanti di alam akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Bagi kita yang mulia tercinta, kekasihnya Allah, panutan kita yang kelak di hari kiamat, kita sangat mengharapkan syafaat dari beliau. Beliau telah bersabda, la ya'ti monggo pagi dan tolong. Ini ya, ya kosong ya. Iya. Jadi tak. Iya. Dekat sini. Ya jelas nanti. Jelas. Iya jelas. Kan salaman dulu sama saya kan. Oh. Assalamualaikum majid. Ya berkah jauh. Berkah. Iya. Berkah. La ya'ti 'alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Barhamu mautakum bis shadaqah. Faman lam yajid fal yusalli rak'ataini. Ini yang saya baca, yang saya sampaikan, ini sabda Rasulullah mengenai orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia dalam Al-Quran dibahasakan mayit.
mayit itu bisa dihasilkan bangkai. Jadi kita ini calon bangkai sebenarnya. Kalau sudah mati kita jadi bangkai. Makanya cepat-cepat dikubur biar nggak bau jasad kita. Kalau seminggu saja dari kubur udah banyak lalat yang datang ke tubuh kita, lama-kelamaan keluar di lambung. Lalu apa yang kita sombongkan di dalam dunia ini? Kalau ujung-ujungnya kita seperti itu, dan itu pasti akan terjadi kepada kita. Dalam hadis ini Rasulullah bersabda, la ya'ti alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula. Tidaklah akan datang sesuatu yang paling menakutkan, sesuatu yang paling menyeramkan, sesuatu yang paling amat mengerikan kepada mayit, melainkan pada malam pertama mayit berada di alam kubur, melainkan pada malam pertama mayit berada di alam barzah. Bagaimana tidak menakutkan, bagaimana tidak menyeramkan, bagaimana tidak mengerikan. Sebelum kita meninggal, ketika kita masih berada di alam dunia, alam musyahadah, alam nyata, kita berkumpul dengan keluarga kita, kita melihat istri kita, anak-anak kita, melihat mobil kita, melihat rumah kita. Kita beraktivitas dalam keseharian kita. Begitu kita mati masuk alam kubur, dibangunkan sendirian saja. Mana rumah saya yang mewah? Mana mobil saya yang mengkilat? Mana istri saya yang cantik? Mana anak-anak saya yang imut-imut? Mana pangkat saya? Mana jabatan saya? Semuanya tidak ada. Baru kita sadar ternyata itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi kalau kita pikir-pikir, hidup di alam dunia ini ibarat orang tidur. Dalam tidur dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat punya banyak uang, punya rumah mewah bertingkat, punya istri cantik pemikat, punya anak-anak, punya jabatan, punya pangkat, punya usaha, punya kedudukan, punya harta yang berlimpah. Dia senang tuh. Dalam mimpinya dia merasa senang, padahal itu mimpi. Seakan-akan itu benar. Begitu bangun dari tidur, apa yang kita lihat dalam mimpi itu semuanya tidak ada. Itulah kita. Begitu kita masuk alam kubur, apa yang kita miliki sekalinya semuanya tidak ada. Jadi hidup ini seperti orang mimpi. Makanya kita jangan tertipu dengan kemewahan dunia, jangan tertipu dengan kesenangan dunia, jangan tertipu dengan pangkat dan jabatan dunia yang bersifat sementara. Toh kita sebenarnya hidup di alam dunia, hakikatnya lagi nunggu giliran. Giliran apa? Giliran mati. Bapak Ibu, ada ibu enggak? Ada di rumahnya masing-masing. Bapaknya di sini, ibunya di rumah, gitu maksudnya. Ibunya dengar kan di rumah ya? Insya Allah dengar Pak. Masih tidur. Masya Allah, Masya Allah. Masih mimpi. Masih mimpi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata Nabi, sesuatu yang paling menakutkan, yang paling mengerikan, yang paling menyeramkan bagi mayit di alam kubur adalah pada malam pertama. Begitu masuk, aduh sendirian, sempit, gelap. Kemudian dia bertanya, di mana ini? Di mana ini? Kok gelap banget? Kok gak ada siapa-siapa? Datang malaikat. Marhamuka, siapa Tuhanmu? Belak beleput kayak orang bego. Marhamuka. Wah, nggak bisa jawab, disiksa oleh malaikat. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ya'ti 'alal mayyiti asaddu
Tiadalah datang sesuatu yang paling menakutkan, paling mengerikan, paling menyeramkan bagi mayit, melainkan di malam pertama mayit berada di alam kubur, berada di alam barzakh. Itu kata Nabi. Kalau nggak percaya coba aja. Siapa yang disembelih sekarang? Disembelih sekarang mati, entar malam pertama begitu maghrib, nah itu menyeramkan. Oleh para ulama diibaratkan seperti orang yang hanyut di bawah banjir bandang yang besar. Pasti dalam situasi kondisi seperti itu, yang dibutuhkan oleh orang yang sedang hanyut di bawah arus banjir bandang yang besar bukan emas, bukan mobil, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan wanita cantik. Dia nggak butuh itu semua. Yang dia butuhkan cuma untuk menyelamatkan dirinya supaya tidak hanyut terbawa arus banjir bandang. Makanya ada sebongkah batu, dia peluk dengan keras. Oleh karena arus banjir bandangnya kuat, dia hanyut lagi. Ada akar, dia pegang, akarnya putus, hanyut lagi. Itu yang dibutuhkan nanti di alam kubur. Amal kebaikan yang kita lakukan selama hidup dalam dunia. Amal soleh, amal ibadah, bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta. Ya kalau hartanya dibelanjakannya Allah insya Allah menolong. Tapi kalau hartanya hanya digunakan untuk berbuat maksiat, untuk melampiaskan hawa nafsu, itu malah jadi siksa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya kata Nabi, farhamu sadaqah, faman lam yajid falyusalli rak'atain. Kata Nabi, farhamu, maka sayangilah oleh kalian, kasihanilah oleh kalian, hei kalian yang masih hidup di alam dunia, hei kalian yang belum mati. Kalian harus sayang, harus kasihan kepada anggota keluarga kalian, kepada orang tua kalian yang berjasa dalam kehidupan kalian, kepada paman bibi kalian, kepada kakak adik kalian, kepada saudara-saudara kalian, kepada guru-guru kalian. Kalian harus sayang kepada mereka yang telah meninggal dunia. Farhamu mautakum, sayangilah, kasihanilah orang yang sudah meninggal dunia di antara kalian, baik itu anggota keluarga kita ataupun saudara kita. Sayangi mereka. Bagaimana cara menyayangi orang yang sudah meninggal dunia? Kata Nabi, bisodaqoh, dengan cara kalian bersodakoh. Bersodakoh kepada fakir miskin, bersodakoh kepada jompo-jompo, bersodakoh kepada janda-janda miskin, bersodakoh kepada orang-orang yang hidupnya menderita, hidupnya terlantar, bersodakoh kepada orang-orang yang butuh pertolongan. Dan sodakoh kalian yang kalian berikan kepada mereka di atas namakan ahli kubur, di atas namakan orang tua kita yang telah meninggal dunia, di atas namakan guru-guru kita yang dulu mengajarkan ilmu agama kepada kita, di atas namakan kakak adik kita, paman cucu kita, paman bibi kita, anak cucu kita. Misal, saya sedekah uang 1 juta kepada anak yatim atas nama almarhum bapak saya Anu bin Anu, atas nama almarhum ibu saya Anu binti Anu, atas nama kakek saya Anu bin Anu, atas nama nenek saya Anu binti Anu, atas nama mertua bapak mertua saya Anu bin Anu, atas nama ibu mertua saya Anu bin Anu, atas nama guru-guru agama yang dulu mengajarkan ilmu agama kepada saya, karena Allah Ta'ala. Maka sedekah yang kita keluarkan itu pahalanya akan disampaikan kepada orang-orang yang kita sebutkan tadi, yang kita atasnamakan dalam sedekah kita. Kata siapa itu? Kata Rasulullah. Ketika Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, diterangkan di dalam kitab Wasiatul Mustafa, wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali.
merupakan wasiat yang ke-40 dari Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, ya Ali, hei Ali, tasaddaq ala mautaka, bersedekahlah engkau untuk orang yang telah meninggal dunia di antara engkau. Fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar telah mewakilkan, telah menugaskan kepada malaikat untuk menyampaikan pahala sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang masih hidup untuk ahli kuburnya yang telah meninggal dunia. Jadi sedekah yang kita keluarkan itu akan sampai kepada ahli kubur. Kita harus percaya. Jangan seperti paham orang Wahabi, nggak percaya dulu. Dagor pun wae dia. Percaya wae. Cok siapa yang dilakukan di sedekah siapa kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa enggak percaya kepada sabda Rasul? Lah kalau kita enggak percaya kepada sabda Rasul, murtad kita keluar dari agama Islam. Karena konsekuensi kita beriman kepada Allah, maka kita wajib beriman kepada firman-firman Allah. Demikian pula konsekuensi kita beriman kepada Rasulullah, maka kita wajib beriman percaya kepada sabda-sabda Rasulullah, kepada hadis-hadis Rasulullah, kepada ucapan-ucapan beliau, kepada ketetapan-ketetapan beliau. Konsekuensinya adalah amantu billah wa bima qala Allah wa amantu bi rasul wa bima qala rasul. Aku beriman kepada Allah dan aku percaya kepada firman-firman Allah yaitu Al-Qur'an, dan aku beriman kepada Rasulullah dan aku juga percaya kepada sabda-sabda Rasulullah yaitu al-hadis. Makanya kalau kita beriman kepada Allah tapi kita ingkar kepada Al-Qur'an, bohong, murtad. Kalau kita beriman kepada Rasulullah tapi sabda-sabda Rasulullah kita ingkari, kita tetap, bohong keimanannya, dusta besar. Kira-kira jelas dia? Jelas ya. Masa kurang jelas juga bikin ngomong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sayangilah, kata Rasulullah, orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian dengan cara kalian bersedekah. Yang sedekah kalian tersebut diatasnamakan orang yang sudah meninggal dunia. Itu sedekah yang kita keluarkan itu akan menerangi alam kuburnya. Karena menurut keterangan di dalam kitab Tambihul Ghafilin, buah karya Al-Faqih Al-Alim Al-Lama Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi diterangkan, man arada ayat 2 min ajabil qabri fa alaihi ayyadima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Fa amma arba'atul lati lazimha fa muhabbatu shalawat wa shadaqah wa qiraatul Qur'an wa kasratut tasbih. Barang siapa yang ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, dari siksa kubur dan alam kubur yang oleh Allah ingin diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga, maka ia harus menjaga, harus membiasakan 4 perkara. Yang pertama, jaga sholat 5 waktu, jangan disepelekan. Yang kedua, gemar bersedekah. Yang ketiga, gemar membaca Quran. Dan yang keempat, memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Atau tasbih-tasbih yang lainnya seperti subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, atau tasbih-tasbih yang lainnya. Nah, apabila kita membiasakan melakukan yang 4 perkara ini, maka alam kubur kita oleh Allah akan diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga, dan kita oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur. Enggak percaya, silakan buktikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayangilah orang yang sudah meninggal dunia dengan cara bersedekah atas nama almarhum atau atas nama almarhumah. Misalnya pada Pak Ustaz, saya sedekah nih sedikit, Pak Ustaz, berapa? 10 juta. Umpama ini mah, ya mudah-mudahan ini kenyataan. Iya, tapi kayaknya enggak. Umpama